Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Mr. Barki dengan materi Tahfizul Quran untuk siswa level 6. Baik, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu supaya kita dimudahkan dalam belajar pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, dalam video kali ini Mister akan membahas tentang variasi tanda waqaf dalam Al-Quran. Tentunya kita sering baca Al-Quran dan melihat tanda-tanda waqaf dalam Al-Quran. Yang pertama, waqaf menurut bahasa adalah berhenti. Jadi waqaf menurut bahasa adalah berhenti. Yang kedua, tanda waqaf adalah tempat berhentinya ayat dalam Al-Quran, baik berada di tengah-tengah ayat maupun di akhir ayat, yang semuanya telah dirumuskan oleh ulama ahli Al-Quran. Yang ketiga, fungsinya apa sih, Mister? Ternyata fungsi tanda waqaf dalam Al-Quran salah satunya adalah supaya tidak terjadi kesalahan dalam memaknai dan memahami ayat Al-Quran. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu variasi tanda waqaf dalam Al-Quran yang pada kali ini hanya berjumlah 6 saja. Yang pertama, huruf mim, singkatan dari lazim. Jadi ketika kita baca Al-Quran menemukan huruf mim di tengah ayat atau di akhir ayat, itu berarti singkatannya adalah lazim. Artinya apa? Menunjukkan harus waqaf atau harus berhenti. Contohnya untuk tanda waqaf mim, yaitu lazim menunjukkan harus waqaf, adalah pada surat Al-Qalam ayat 48. Al-Qalam ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makzum. Perhatikan lingkaran yang terdapat dalam ayat tersebut. Di situ ada tanda waqaf mim, maka kita harus waqaf di ayat tersebut. Yang kedua, huruf lam atau lam alif, ya, dibaca la, singkatan dari la taqif, ya, la taqif. Artinya apa? Menunjukkan jangan waqaf pada ayat tersebut. Contohnya di surat Al-Ma'un ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Teman-teman, perhatikan
lingkaran pada ayat tersebut. Jadi ketika kita membaca surat Al-Ma'un ayat 4, karena ada tanda lam alif atau la taqif, maka jangan wakaf di ayat tersebut. Yang ketiga, huruf jim, singkatan dari jaiz. Apa? Ya benar, jaiz. Artinya menunjukkan boleh wakaf, boleh wasol, atau diteruskan bacanya. Contohnya di surat An-Naba ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Jadi kalian boleh berhenti di ayat tersebut. Ingat yang ada lingkarannya ya, atau meneruskan. Yang keempat, tanda yang keempat adalah huruf shad dan lam, dibaca shola, singkatan dari al-waslu aula, menunjukkan lebih baik dibaca wasol atau diteruskan bacanya. Contohnya di surat Asy-Syams ayat 14. Ingat, perhatikan tanda lingkaran pada ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Jadi kalau kita baca ayat tersebut, karena ada tanda wakaf shola atau shad dan lam atau al-waslu aula, maka sebaiknya bacanya diteruskan atau diwasolkan. Yang kelima, huruf qaf dan lam, dibaca qola, singkatan dari al-waqfu aula. Artinya apa? Menunjukkan lebih baik wakaf. Contohnya di surat Al-Bayyinah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Perhatikan tanda lingkaran pada ayat tersebut. Karena dia ada tanda wakaf qola atau al-waqfu aula, maka sebaiknya dibaca wakaf. Yang keenam, tanda wakaf yang dinamakan wakaf mu'anaqah atau titik 3.3. Artinya apa? Tanda wakaf titik 3.3 atau disebut wakaf mu'anaqah menunjukkan supaya wakaf di salah satu titik 3 tersebut. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Jadi teman-teman, ketika baca Al-Quran bertemu dengan tanda wakaf titik 3.3,
sebaiknya berhenti di salah satu titik tersebut karena dinamakan waqaf mu'anaqah. Baik, Mister sudah menerangkan ada 6 tanda wakaf atau variasinya dalam Al-Quran, dan sebenarnya masih banyak sekali tanda wakaf dalam Al-Quran. Hanya saja Mister menerangkan baru 6 saja. Semoga apa yang kita pelajari pada video kali ini diberikan kemudahan dan kalian semuanya bisa mempraktekkan dalam membaca Al-Quran sehari-hari. Baik, kita tutup materi pada pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan di like, di komen, dan di subscribe, dan jangan lupa di share ke orang tua, ke paman, ke bibi, ke teman-teman, dan ke semuanya supaya bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.